Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq liyusirahu alla dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Halo sahabatku, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Senang sekali kita semua masih bisa berjumpa kembali di channel GMA ini. Tentunya harapan dan doa saya, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya robbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkanlah saya untuk memberikan sebuah amalan mahabbah penarik, pemanggil, pengikat sukma. Asma ini terbilang sangat ampuh karena energinya sangat dahsyat. Tentunya semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini sangat cocok sekali bagi yang senang dalam bidang asmara dan percintaan, dan saat ini sedang mengalami jomblo. Silakan simak videonya baik-baik dan jangan di skip. Semoga sangat bermanfaat. Tentunya amalan ini jika ingin cepat terkabul, Anda harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas dan mengamalkannya dan istiqomah. Maka atas izin Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua masalah asmara Anda akan tuntas. Lalu seperti apakah amalannya? Silakan Anda simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di kolom video bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Dan bagi para sahabat yang ingin mengamalkan amalan ini silakan tulis saja di kolom komentar Qabiltu. Saya ucapkan terima kasih sahabatku, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Berikut ini adalah tata caranya beserta pengamalannya. Simak terus videonya sebelum Anda gagal paham. Amalan penarik sukma ini berkhasiat untuk menarik sukma orang yang telah terkena kekuatan ilmu hitam atau pelet, di mana kekuatan ilmu hitam tersebut telah merenggut sukmanya, yang mengakibatkan bertindak di luar kontrol, sebab memang sukma sejatinya sering hilang dari kesadarannya. Amalan ini akan mengembalikan sukmanya secara utuh, juga membuat orang tersebut amat rindu kepada si pelaku amalan ini. Berikut ini amalan penarik sukma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jami an-nashi liyaumil la raiba fihi, innallah la yukhliful mi'ad. Allahumma sakhirli kolba ala mahabbati wa mawaddati wa qadda'i hajati nasrum minallah wa fatur qorib. Dengan mengetahui kunci ilmu pengasihan, maka kekuatan ilmu pengasihan atau ilmu pelet tersebut akan bisa dirasakan secara optimal. Ingin mengetahui kunci ilmu pengasihan atau pelet, cara praktekan ilmu pelet menarik sukma? Anda harus puasa 7 hari dimulai pas hari weton orang yang dimaksud. Niat puasanya, nawaitu soma godin li qadai hajati sunnatan lillahi ta'ala. Selama puasa tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung nyawa.
dan segala yang dihasilkannya selama puasa, dan seterusnya. Amalan di video ini dibaca 101 kali sesudah sholat hajat 2 rakaat pada jam 3 malam. Syarat kunci harus membayangkan wajah orang yang dituju. Ilmu ini sudah melegendaris, warisan nenek moyang kita ya. Lanjut, doa memanggil sukma jarak jauh lewat kontak batin atau telepati. Doa memanggil sukma jarak jauh lewat kontak batin atau telepati, memanggil seseorang dari jarak jauh, bukanlah satu hal yang mustahil. Memang benar adanya bila kita mampu memanggil sukma seseorang yang sedang jauh dari kita, bukan melalui klinik atau cara-cara mistis. Zaman dulu nenek moyang kita mengajarkan cara menjalin kontak batin dengan seseorang yang dekat dengan kita, misalnya dengan kekasih atau pasangan, dengan suami atau istri, atau bahkan dengan kedua orang tua kita. Dalam kesempatan kali ini, video ini saya akan membagikan sebuah doa untuk memanggil sukma jarak jauh. Doa ini bertujuan membangun kontak batin atau telepati kita. Cara ini pun diikuti dengan cara kejawen, karena tradisi dan adat istiadat haruslah dijunjung tinggi. Tradisi Jawa dalam memanggil seseorang dari jauh adalah dengan menggunakan media-media seperti gentong, dengan baju kesayangan si target yang akan dipanggil, atau dengan sarana lainnya. Doa memanggil sukma jarak jauh: Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 3 kali, liridhoi ilahi ta'ala al-fatihah 1 kali, ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah 1 kali, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an al-fatihah 1 kali, wa khususon ila ruhi wa jasadi nama orang yang akan dipanggil, bin atau binti nama ibu kandungnya, al-fatihah 1 kali, wa khususon ila ruhi wa jasadi sahibul hajat nama anda sendiri, bin atau binti nama ibu kandungnya, al-fatihah 1 kali, ya fatah 129 kali. Doa memanggil sukma jarak jauh di video ini ketika Anda selesai sholat subuh dan sholat isya. Media memanggil sukma jarak jauh selain dengan doa, Anda bisa menggunakan memanggil sukma seseorang dengan beberapa media berikut: priok atau gentong dalam bahasa Jawa, daun kimpul besar atau daun sente dalam bahasa Jawa, air sumur atau air pam. Proses memanggil orang jarak jauh dengan ilmu batin atau kontak batin antara lain: silakan isikan air ke dalam priok secukupnya, kira-kira setengahnya, kemudian jongkok di depan priok tersebut sambil memusatkan pikiran atau konsentrasi. Bayangkanlah Anda melihat sosok orang yang ingin Anda panggil dalam priok tersebut. Sambil membaca daun kimpul yang diletakkan di depan mulut layaknya corong, hadapkanlah ke dalam periuk, lalu panggil ya nama orang yang dimaksud atau nama target sebanyak 3 kali saja. Lafalkan zikir ya fatah 108 kali dan ya latif 111 kali. Itulah tata cara lengkap memanggil sukma jarak jauh dengan mata batin dan telepati. Semoga bermanfaat. Barakallah. Ilmu mahabbah pemikat sukma, buktikan sendiri. Ilmu mahabbah pemikat sukma ampuh ialah ilmu tingkat tinggi. Ilmu ini adalah ilmu mahabbah umum. Kegunaan dari ilmu pemikat sukma dapat memancarkan daya pesona, kewibawaan, dan karisma yang sangat kuat sekali. Bagi siapa saja yang mengamalkan ilmu ini, maka siapa saja yang memandangnya akan terpesona oleh dirinya dan wajahnya akan nampak bersinar terang dan akan terlihat lebih muda, cantik, ataupun tampan. Ilmu mahabbah ini yakni ilmu yang dapat menaruh rasa kasih sayang kepada semua orang yang melihatnya. Bagi yang ingin tahu amalan mahabbahnya, berikut kami uraikannya amalannya. Ilmu mahabbah pemikat sukma, buktikan sendiri. Inilah amalannya. Kaf, ha, ya, ain, shot, dengan membaca 25 kali Allahumma bikafi kifayatika ikhfini syarra nafsi wal khalqi asma'in wa bikhai hidayatika ihdini wahdilil khalqa ajma'in wa biya'i
minni wa yammin liyal khalqa ajmain wa ba'i aini innayatika inni wasikhirli ma'unnatal khalqi ajmain wa bisadri sulhi aslihni waslah liyal khalqa ajmain wa bihaqqi fasilun seluhiya asli khuto sal khuto ya syai ta'ito wal sakhir liyal jinna wal insya yaman yakulu liya'i in kun fayakun kawi'in kafha ya ain shot bi syirri la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amalan ini rutin setiap harinya sesudah sholat subuh 1 kali dan juga sesudah sholat asar 1 kali. Harus dengan rutin. Jika Anda selalu rutin untuk mengamalkan ini, insya Allah Anda akan mendapatkan mahabbah umum di dalam diri Anda, akan otomatis memancarkan daya pesona, kewibawaan dan karisma yang sangat kuat sekali. Siapa yang memandang orang yang sudah mengamalkan akan pesonanya luar biasa, dan daya tarik yang telah dipancarkan oleh aura tersebut. Disebutnya mahabbah pemikat sukma dikarenakan dapat menundukkan hati manusia dan jin. Jadi bagi Anda yang ingin mengamalkan, maka rutinlah untuk mengamalkan, kelak saat waktu telah tiba Anda akan merasakan hasilnya. Mahabbah pemikat sukma dengan amalan surah Al-Imran ayat 31. Mahabbah pemikat sukma wajar jika seorang pria suka atau mencintai wanita, atau sebaliknya wanita suka atau mencintai pria. Namun bagaimana kalau ada yang pria yang suka dengan wanita tetapi justru ditolak, atau sebaliknya ada yang wanita mencintai seseorang pria tapi malah justru dicampakannya? Ini jadi masalah. Niat mencintai seseorang tentu adalah niat yang baik, namun kadang-kadang niat baik itu tidak selalu disambut niat baik pula. Ada beberapa orang yang tidak mau menerima niat baik itu. Sebagai contoh begini, ada orang laki-laki suka dengan perempuan. Nah, laki-laki ini kemudian memberanikan diri untuk mengatakan niat baiknya untuk melamar si perempuan tersebut. Namun karena si laki-laki ini secara fisik biasa saja, si perempuan itu menolak mentah-mentah lamaran laki-laki tersebut. Padahal si laki-laki itu sudah siap tanggung jawab zahir dan batin terhadap perempuan itu dan sudah terlanjur mencintainya, tapi tetap saja ditolak. Nah, kalau Anda mengalami kasus yang mirip dengan kasus tersebut, maka Anda butuh amalan cinta agar cinta Anda diterima oleh orang yang Anda cintai. Dan pada video ini saya akan mengijazahkan amalan yang jika diamalkan secara istiqomah bisa membuat orang yang Anda cintai terpikat. Amalan ini adalah mahabbah pemikat sukma dengan surah Al-Imran ayat 31. Sebelum saya memberikan amalan dan juga laku tirakat yang harus dilakukan, saya akan mengijazahkan amalan ini secara massal. Untuk proses pengijazahnya, silakan Anda baca kalimat di video ini. Saya terima ijazah ilmu mahabbah pemikat sukma dari Gus Mijaya Astolani dengan mahar bacaan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapkan kalimat di video ini dengan lisan dan hayati dengan hati. Jika Anda ikhlas menerima, maka ilmu ini bisa langsung Anda amalkan. Amalan mahabbah pemikat sukma. Untuk amalan mahabbah pemikat sukma, khasiatnya adalah agar wanita atau pria yang Anda cintai terpikat dan terkunci hatinya pada Anda. Oh iya, perlu Anda ingat kalau mahabbah pemikat sukma ini hanya bisa berkhasiat jika Anda punya niat baik, bukan niat buruk. Niat baik ini maksudnya Anda bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas wanita atau pria itu. Jika ada seseorang pria atau jika Anda seorang pria yang ingin mewirid wanita, jika berhasil maka Anda harus benar-benar menikahinya, tidak boleh hanya untuk main-main saja. Dan berikut ini adalah amalan mahabbah pemikat sukma. Mahabbah pemikat sukma, cara pengamalannya. Untuk mengamalkan mahabbah pemikat sukma ini, silakan dibaca ayat tersebut sebanyak 111 kali, sebanyak 11 hari. Kemudian alangkah baiknya jika diimbangi juga dengan puasa yang dijalankan selama 11 hari.
Untuk waktu pembacanya paling baik habis sholat maghrib. Kemudian sebelum baca silakan melakukan hadroh al-fatihah pada Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, dan niatkan dalam hati nama target yang ingin dituju, misalnya Sakinah binti Bisri. Baik demikian amalan mahabbah pemikat sukma yang bisa Anda amalkan. Lakukan secara istiqomah, maka insya Allah dimudahkan dalam urusan cinta. Wirid pengasihan ampuh penakluk sukma, amalkan dan buktikan. Wirid pengasihan penakluk sukma, hidup bahagia dengan orang yang disayangi adalah impian semua orang. Menjalani hari demi hari bersamanya dan membesarkan anak bersama-sama. Namun impian seperti itu tidak semua orang bisa mendapatkannya. Sebagian kecil ada yang sampai menginjak kepala 4 tetapi belum juga mendapatkan pasangan hidup yang diidam-idamkan. Saat ini banyak orang yang jomblo dan putus cinta yang kadang dengan kondisinya yang labil tersebut dapat membawanya ke perilaku yang negatif. Banyak orang yang karena diputus cinta mereka melampiaskan dengan mabuk-mabukan, mudah terpancing emosi, tawuran dan sebagainya. Bagi yang tidak mempunyai akal sehat, pasti mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan pasangan idamannya. Ada yang pergi ke dukun, melakukan ritual-ritual terlarang, dan ada juga yang rela mengorbankan semua hartanya untuk mendapatkan cinta pasangannya tersebut. Semua ritual, semua usaha batin boleh-boleh saja dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tidak ada ruginya orang lain dan tidak menyekutukan Tuhan mendapatkan hati wanita atau pria idaman Anda dengan menggunakan wirid adalah sebuah usaha batin yang boleh Anda gunakan. Di samping bisa mendekatkan diri dengan Allah, Anda juga bisa merasakan ketenangan jiwa sehingga mencegah dari perbuatan negatif. Di tanah Jawa ini banyak sekali ilmu pengasihan dan wirid pengasihan. Memang kebanyakan ilmu pengasihan selalu memiliki unsur mistik di dalamnya. Seiring perkembangan zaman, dibuatlah sebuah amalan wirid pengasihan menakluk sukma pria dan wanita jarak jauh, yang mana ritual wirid pengasihan yang dilakukan adalah wirid atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Bagi orang Muslim, wirid atau berzikir bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan. Justru zikir sangat dianjurkan. Hal ini tentunya berbeda dengan berlawanan dengan ilmu pengasihan dan wirid pengasihan yang ada di luar sana, di mana pengasihan tersebut melibatkan roh dan jin untuk meminta pertolongan. Kalau berupa jin putih masih tidak masalah. Wirid pengasihan ampuh penakluk sukma ini merupakan wirid pengasihan yang energinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya pasrah dan berserah diri dengan usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, apapun urusan Anda, masalah asmara dan jodoh Anda akan segera dimudahkan. Langkah-langkah melakukan amalan wirid pengasihan penakluk sukma, perlu Anda tahu beberapa hal sebelum mengamalkan wirid pengasihan ampuh penakluk sukma. Reaksi dari amalan ini tidak instan cepat jadi, hasilnya akan terasa selama kurang lebih setelah diamalkan selama 40-100 hari. Semua itu tergantung dari keyakinan dan kekuatan spiritual dalam diri seseorang. Kalau Anda benar-benar sangat yakin dan mantap, maka wirid pengasihan ini akan dahsyat, ampuhnya luar biasa. Berikut amalan yang harus dibaca. Melakukan sholat hajat selama 4 rakaat tengah malam. Setelah selesai sholat hajat, bacalah syahadat 3 kali, istighfar 100 kali, ya Rahman ya Rahim 100 kali. Setelah selesai semua, bacalah doa wirid pengasih berikut. Walau anna Qur'anan syuyyirat bihil jibalu alukut ti'at bihil ardu au kulima bihil maut balillahil amru jami'a sebanyak 11 kali. Kemudian panjatkan permohonan doa terhadap hajat yang Anda inginkan dan menyebut nama target sebanyak 3 kali. Lakukan secara rutin dan ikhlas wirid pengasihan ini tanpa terputus-putus selama minimal 40 hari. Jika niat Anda benar-benar tulus, maka akan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Anda. Demikian amalan yang saya bagikan di video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.